Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Agustin Tias, NIM 195211066, kelas MBS 7D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PT Bank Seabang Indonesia. Untuk yang pertama mengenai profil perusahaan. Sejarah perusahaan Siabang. PT Siabang Indonesia adalah lembaga keuangan digital yang dimiliki oleh Siap Group, perusahaan induk dari situs e-commerce Shopee dan penerbit game online Garena. Sebelumnya, perusahaan ini didirikan sebagai PT Kesejahteraan Ekonomi atau BKE tanggal 4 Oktober 1991. Sejak tahun 2015, mereka memiliki sentra kredit konsumen atau SKK, yaitu semacam pabrik kredit untuk pengembangan produk yang didukung oleh infrastruktur IT dengan terhubung dengan Telkom Indonesia melalui Koperasi Elektronik di PPOB. PT Bank Kesejahteraan Ekonomi resmi terganti nama menjadi PT Siap Bank Indonesia. Perubahan nama berlaku mulai 10 Februari 2021. Saat ini Siapang telah bekerja sama dengan Shopee untuk menambah lebih banyak pelanggan yang gemar berbelanja. Pengguna Shopee juga dapat membuka akun Siapang melalui Shopee. Sebelumnya Siap Group sendiri mengajukan lisensi perbankan digital di Singapura pada Desember 2020. Yang selanjutnya mengenai visi dan misi. Visi dari perusahaan Siabang sendiri yaitu menjadi bank umum yang terpercaya dan andal untuk melayani segmen retail dan UMKM di Indonesia. Mengenai visi yaitu menyediakan layanan keuangan yang berkualitas dan profesional untuk nasabah retail dan UMKM Indonesia. Adapun 5 nilai yang diadopsi oleh perusahaan yaitu kita melayani, kita beradaptasi, kita berlari, kita berkomitmen, dan kita tetap rendah hati. Yang selanjutnya yaitu layanan jasa. PT Siabang Indonesia menyediakan 9 layanan jasa yaitu pertama ATM, kedua transfer, ketiga clearing, ketiga real time gross statement, yang kelima virtual account perbankan digital, keenam bill payment, ketujuh bank garansi, kedelapan electronic payroll, dan yang terakhir SMS banking. Dan selanjutnya mengenai analisis lingkungan pemasaran. Pertama, politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa warga negara Indonesia adalah warga negara yang aktif di dunia perbankan, juga membutuhkan aturan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Atas dasar itu, pemerintah perlu melakukan reformasi hukum, khususnya di bidang perbankan. Lingkungan sangat mempengaruhi peraturan undang-undang perbankan di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana undang-undang perbankan lama tidak mengizinkan pinjaman atau kredit bonus tanpa jaminan. Sebaliknya, pemerintah sekarang bahkan mengizinkan usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman tanpa jaminan bonus. Hal ini menyebabkan banyak lembaga perbankan bersaing untuk mendapatkan perhatian nasabah dengan pinjaman berbunga rendah. Yang kedua yaitu ekonomi. Seiring perkembangan sektor keuangan Indonesia yang terus menunjukkan laju yang positif, peran perbankan domestik sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak lepas dari berbagai tantangan yang besar. Tingkat penyaluran kredit yang masih relatif rendah dibandingkan dengan PDB merupakan salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Yang selanjutnya yaitu di bidang sosial. Berkaitan dengan perubahan gaya hidup yang terjadi, masyarakat kini secara bertahap mengubah persepsi mereka tentang membeli dan mengkonsumsi. Dulu, orang selalu menabung dan hidup seperti biasa. Namun, karena gaya hidup masyarakat saat ini semakin konsumtif, banyak orang yang kini memilih meminjam uang untuk mewujudkan impiannya, baik membuka usaha atau bidang lainnya. Ini adalah waktu yang sangat menguntungkan bagi bank untuk membuka pinjaman dengan suku bunga rendah untuk menarik pelanggan baru. Yang terakhir yaitu teknologi.
Karena di era globalisasi kini banyak kemudahan dalam segala bidang, termasuk perbankan. Saat ini, jika seorang ingin membuka rekening bank, mereka hanya perlu menggunakan smartphone mereka, termasuk mengunduh aplikasi perbankan yang diinginkan. Selain itu, saat ini kemungkinan membayar di berbagai merchant dan toko makin terlihat. Dapat dilihat bahwa saat ini di meja kasir terdapat barcode kris. Pelanggan hanya perlu memasukkan ponselnya ke dalam barcode tanpa membawa dompet. Akibatnya, banyak bank mulai mengupdate aplikasi mobile banking mereka untuk membuat pelanggan mereka lebih puas dengan layanan ini. Yang selanjutnya yaitu strategi relationship marketing. Sejalan dengan transformasi menuju bank digital melalui implementasi kegiatan saluran digital akan lebih terspesialisasi untuk menjangkau pasar baru. Selain itu, yang dilakukan adalah terus mengembangkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh setiap bank yaitu pertama pengembangan pengenalan produk. Ialah melalui pengembangan fitur produk digital, setiap bank berupaya mencapai tujuannya dengan memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Setiap program pemasaran yang dilaksanakan secara komprehensif oleh seluruh jaringan bank di Indonesia. Yang kedua yaitu mengembangkan jaringan, ialah pengembangan jaringan baik tradisional maupun digital merupakan salah satu strategi pemasaran setiap bank untuk memberikan nilai tambahan kenyamanan dan kecepatan bagi pelanggan. Yang terakhir yaitu tingkatan kualitas penyajian. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas layanan yaitu pertama, standarisasi dan evaluasi layanan pelanggan, dan yang kedua, standarisasi suasana cabang untuk memastikan kenyamanan pelanggan. Selain itu, setelah merabatnya wabah COVID-19, banyak orang mulai membeli barang secara online dari berbagai situs marketplace, termasuk Shopee. Menyadari Shopee berkembang pesat, salah satu cara untuk menggait pasar baru adalah dengan memberikan kemudahan dengan menambah menu setiap bank pada aplikasi Shopee tanpa harus mengubah aplikasi baru. Yang selanjutnya yaitu aspek SDM. Aspek SDM pertama yaitu Dewan Komisaris, yang di bawahnya ada Direktur Utama, di bawahnya lagi ada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Bisnis, Direktur Treasury, Direktur Keuangan, Kepala Subdirektor Operasional, Kepala Subdirektor SDM dan Facility Management, Kepala Subdirektorat Internal Audit, dan Kepala Subdirektorat Digital dan Teknologi. Untuk yang selanjutnya yaitu Manajemen Kualitas Jasa. PT Bank Syariah Bank Indonesia meraih 5 penghargaan sekaligus dalam acara Infobank Banking Service Excellence Award atau BSE 2022 yang diselenggarakan oleh Infobank pada Kamis 30 Juni 2022 di Ritz-Carlton, Jakarta. Fakta bahwa setiap bank memenangkan penghargaan ini tidak lepas dari keberhasilan setiap bank dalam berinovasi dan mempertahankan layanan pelanggan. Penghargaan yang diraih setiap bank dalam Infobank Banking Excellence Award 2022 antara lain yaitu First Prize for Best Overall Performance, yang kedua yaitu First Prize in Call Center kategori, yang ketiga First Prize in Live Chat, yang keempat First Prize in Email, dan yang terakhir First Prize in Digital Bank. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis pasar konsumen. Yang pertama ada bauran pemasaran atau marketing mix, terdiri dari 6 yaitu produk, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama produk. Setiap bank memiliki 2 produk
yaitu produk hemat yang terdiri dari tabungan saya simpel tabungan, deposito berjangka, putar, dan bank tabungan digital. Yang kedua yaitu produk pinjaman yang terdiri dari kredit koperasi, kredit investasi, pinjaman modal kerja, kredit pensiun, dana kredit kesejahteraan, kredit kepemilikan rumah, kredit universal, dan root kredit dan pendanaan umum. Yang kedua yaitu Flash. Siap Bank berada di Siap Bank Building, Jalan Suroso nomor 21 Cikini, Jakarta, dan memiliki beberapa cabang di Indonesia. Untuk promotion, Siap Bank mencoba menawarkan banyak promo dan keuntungan yang bisa didapatkan, mulai dari bunga yang dibayarkan setiap hari, gratis biaya pengelolaan, biaya transfer, dan biaya gratis lainnya. Yang selanjutnya yaitu People. Dalam melakukan rekrutmen, Siap Bank selalu menerapkan peraturan rekrutmen dan penerimaan pegawai nomor Shop 06010002 tanggal 31 Maret 2021 juga dengan memperhatikan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, karena Siap Bank berkomitmen untuk menyediakan kesempatan kerja, sarana dan prasarana, lingkungan kerja yang tidak diskriminatif, dan mempromosikan kesejahteraan gender. Yang selanjutnya yaitu proses. Proses membuka akun dan penggunaannya relatif sederhana. Saat membuka rekening awal, nasabah tidak perlu menginstal aplikasi lain karena Siap Bank sudah ada di aplikasi Shopee. Setelah mengisi beberapa data penting, langkah selanjutnya yaitu meminta pelanggan melakukan video call dengan customer service untuk memverifikasi apakah data yang dicantumkan sudah benar. Setelah berhasil, nasabah dapat langsung menggunakan rekening Siap Bank mereka. Yang terakhir yaitu physical evidence. Adapun bukti fisik Siap Bank yaitu kantor pusat beralamat di Jalan RP Suroso nomor 21 Cikini, Jakarta. Selain itu, terdapat beberapa cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, berbagai kantor properti mulai dari peralatan perusahaan hingga dekorasi interior dan eksterior, serta item lainnya seperti Siap Bank. Dan selanjutnya yaitu analisis SDP. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi diklasifikasikan menjadi 3 aspek berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama yaitu segmentasi geografi. Adalah segmen yang dilakukan untuk mengklasifikasikan pasar berdasarkan kondisi geografis seperti negara, provinsi, kota, atau lingkungan. Dalam hal ini, Siap Bank terlihat melakukan segmentasi geografis dengan membuka cabang di berbagai daerah seperti Semarang, Bandung, Padang, Banjarmasin, Bintaro, Surabaya, Makassar. Selain itu, ada cabang pembantu yaitu berlokasi di Kepala Gading, Kebayoran, Jamursari, dan Lengkong. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan. Siap Bank sendiri sangat cocok untuk pria dan wanita berusia antara 19 sampai 30 tahun, terutama pekerja yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Yang terakhir yaitu segmentasi psikografis, merupakan segmen yang dilakukan untuk membagi pasar berdasarkan karakteristik sosial, gaya hidup, atau bahkan kepribadian. Atas dasar itu, Siap Bank selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari menabung atau bahkan melakukan pembelian secara online, khususnya di aplikasi Shopee. Yang selanjutnya yaitu targeting. Targeting ini melibatkan evaluasi dan pemilihan pasar yang akan berfungsi sebagai target efektif untuk penawaran produk perusahaan. Siap Bank menyediakan layanan untuk semua lapisan masyarakat, dari kelas bawah hingga atas, pria dan wanita, pelajar, karyawan, pekerja, pengusaha, dan lainnya. Yang terakhir yaitu positioning. Menurut Philip Kotler, positioning adalah tindakan merancang suatu produk dan bauran pemasaran untuk menciptakan kesan tertentu yang mudah diingat di benak konsumen. Memposisikan diri dengan bantuan bauran promosi bertujuan agar perusahaan dapat dikenal banyak orang dan banyak orang memilih untuk menggunakannya.
Yang terakhir yaitu mengenai evaluasi kinerja perusahaan. Saya mengambil 2 pelanggan Siapang. Yang pertama yaitu Ahmad Azhari dengan umur 25 tahun yang beralamat tinggal di Mojolegi Teras Boyolali, pekerjaan karyawan swasta, dan lama menggunakan Siapang sekitar 10 bulan. Hasil dari wawancara tersebut, menurut Kak Ahmad sendiri, beliau telah menggunakan Siapang kurang lebih 10 bulan. Alasan Kak Ahmad menggunakan Siapang dikarenakan lebih simpel dalam pembuatan rekeningnya dan gratis transfer ke bank yang lainnya. Akan tetapi, Kak Ahmad menyatakan bahwa kekurangan dari Siapang yaitu belum memiliki kartu dan ATM-nya. Akan tetapi, selama menggunakan jasa dari Siapang, Kak Ahmad merasa puas karena sangat memudahkan Kak Ahmad dalam mentransfer keluarganya yang di rumah dan dalam melakukan top up e-wallet. Kak Ahmad juga berpesan untuk mempertahankan kualitas pelayanan dan meningkatkan fitur yang dikirimkan untuk diperlukan di masa depan. Untuk yang selanjutnya yaitu dari Kak Muhammad Fauzan Soleh, umur 21 tahun, beralamat di Karawang, pekerjaan mahasiswa menggunakan Siapang selama 3 bulan. Kak Fauzan sendiri yang lebih sering disapa dengan Ojan menyatakan telah menggunakan Siapang kurang lebih selama 3 bulan. Kak Ojan menyatakan tertarik menggunakan Siapang karena setiap harinya mendapat bonus sehingga saldo yang dimiliki menambah setiap harinya meskipun hanya sedikit. Dan juga karena save money di Siapang cukup aman karena telah terlisensi. Kak Ojan menyatakan keunggulan dari Siapang dapat menabung tanpa ada saldo minimum, sehingga bisa menabung berapapun jumlahnya dan juga dapat transfer ke bank yang lain tanpa biaya admin. Kak Ojan juga merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Siapang. Kak Ojan memberikan saran untuk Siapang guna mengubah tampilan interface-nya perlu ditingkatkan lagi supaya tidak monoton karena terkadang penampilan juga berpengaruh dalam segi marketing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.